Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika dan juga sejarah singkat logika. Kemudian saya juga akan menjelaskan manfaat logika bagi kehidupan manusia, dan juga saya akan menjelaskan tentang penalaran logika dari induktif dan deduktif. Kemudian yang terakhir adalah mengapa kita harus berlogika. Secara bahasa, logika adalah studi tentang alasan yang mencakup dialektatif, argumentatif, dan intelektual. Karena dasar dari logika adalah perkataan, pemikiran, ide, argumentasi, alasan, atau prinsip. Oleh karena itulah logika seringkali dikategorikan salah satu studi utama dalam berfilsafat, matematika, dan komputer. Sementara, menurut Ibnu Sina, logika adalah alat pembeda antara benar dan salah. Adapun Frege mendefinisikan logika sebagai ilmu dari hukum paling umum tentang kebenaran. Aristoteles sendiri meletakkan logika sebagai fondasi paling besar dari filsafat. Baginya, semua yang kita pelajari harus berdasarkan logika untuk mencapai pengetahuan final. Logika dimulai sejak Thales, filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng tahayul dan cerita-cerita isapan jempol yang berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah akhre. Akhre ini adalah bahasa Yunani yang berarti prinsip atas asas utama alam semesta. Setelah itu, Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut logika sintika. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah akhre alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Dalam logika Thales, air adalah akhre alam semesta yang menurut Aristoteles disimpulkan dari air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, karena tanpa air tumbuhan akan mati. Air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Air jugalah uap, air jugalah es. Jadi air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti air adalah akhre alam semesta. Sejak saat Thales sang filsuf mengenalkan pernyataannya, logika telah mulai dikembangkan. Kaum sofis beserta Plato juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti sebagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Logika tentu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak sekali orang yang mencoba culas dan mengkali sesamanya dengan teori-teori tidak masuk akal. Maka logika diperlukan untuk menghindarkan diri dari keculasan itu. Berikut adalah manfaat logika pemikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah melatih manusia agar dapat berpikir secara kritis, rasional, lurus, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua adalah meningkatkan kecerdasan dan kemampuan manusia dalam berpikir secara mandiri dan tajam. Yang ketiga adalah mendorong manusia untuk berpikir secara sistematis. Yang keempat, melatih kemampuan manusia untuk berpikir secara cermat, abstrak, dan objektif. Yang kelima adalah meningkatkan kemampuan manusia untuk melakukan analisis terhadap sesuatu permasalahannya. Yang keenam adalah meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya kebenaran sehingga menghindari kesalahan dan kesesatan dalam berpikir. Yang ketujuh adalah membantu meningkatkan citra diri seseorang ketika dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metodis, dan koheren. Yang pertama adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang menggunakan informasi, premis, atau peraturan umum yang berlaku untuk mencapai suatu kesimpulan yang telah dibuktikan. Penalaran deduktif ini membangun atau mengevaluasi sesuatu argumen deduktif dan dinyatakan valid jika kesimpulannya berupa konsekuensi logis dari premis-premisnya. Contoh argumen deduktif. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Ini adalah premis mayor. Kemudian manusia adalah makhluk hidup. Ini adalah premis minor. Kesimpulannya adalah manusia pasti akan mati.
itu adalah contohnya. Yang kedua adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah sesuatu penalaran yang berawal dari rangkaian fakta-fakta khusus untuk menghasilkan suatu kesimpulan umum. Contoh argumen induktif. Orang India memiliki sebuah hati. Orang Jepang memiliki sebuah hati. Orang Indonesia memiliki sebuah hati. Kesimpulannya adalah semua orang pasti punya hati. Sebagai mahasiswa, penting rasanya untuk mempelajari logika. Mempelajari logika dapat membuat kita berpikir secara baik dan benar. Juga siapapun yang mempelajari logika mungkin dapat berpikir secara valid ketimbang mereka yang tidak pernah mempelajarinya. Mengapa demikian? Alasannya adalah yang pertama, studi logika dapat membantu kita mengembangkan kebiasaan untuk berpikir secara jelas dan kritis. Kedua, logika memungkinkan kita dapat menempuh suatu disiplin intelektual, terutama membuat kita dalam proses penarikan kesimpulan. Yang ketiga adalah studi logika membuat kita mampu untuk menginterpretasikan secara tepat fakta-fakta dan persepsi-persepsi orang lain. Yang keempat adalah studi logika melatih kita dalam teknik penentuan asumsi-asumsi dan implikasi-implikasi. Lalu studi logika membantu kita untuk mendeteksi penalaran yang salah dan tidak logis. Terakhir, studi logika merangsang perkembangan pemikiran ilmiah dan reflektif dan keyakinan akan penalaran dari orang yang mencari kebenaran atau orang yang mencintai kebijaksanaan. Selain itu, tujuan kita mempelajari logika untuk dapat mempertajam cara berpikir secara logis dan mempertinggi daya berpikir. Sedangkan manfaat yang didapat dengan mempelajari logika adalah kita dapat berpikir secara irasional, kritis, luas, tertib, dan metodis. Kita juga mampu menambah tingkat kecerdasan kita dan juga untuk meningkatkan cinta akan kebenaran serta menghindari kesesatan dan kekeliruan. Sekian penjelasan dari saya tentang logika. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan tutur kata yang kurang baik dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.